Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Maulida Safitri dengan NIM 2019-12150, 2. Anissa Rahmawati dengan NIM 2019-12152, 3. Hilda Julia Husna dengan NIM 2019-12154, 4. Feniana Ningrum dengan NIM 2019-12155, 5. Fitri Ardianingsi dengan NIM 2019-12157. Di sini kami akan membahas materi bab 6 terkait audit produksi dan operasi. Pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi yaitu melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi tersebut sudah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Alasan yang mendasari diperlukannya audit produksi dan operasi yaitu 1. Proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. Kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga dapat diperbaiki. 3. Konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. 4. Pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang kelima, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Prinsip-prinsip umum. Prinsip umum ini digunakan sebagai pedoman auditor dalam melaksanakan audit. Prinsip tersebut diantaranya 1. Tujuan utama audit yaitu untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan. 2. Auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian dalam ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Manfaat audit. Manfaat audit diantaranya 1. Dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. 2. Dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 3. Dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Tahap-tahap audit. Tahap audit produksi dan operasi meliputi 1. Audit pendahuluan, 2. Review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, 3. Audit lanjutan, 4. Pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, melakukan peninjauan terhadap pabrik, layout pabrik, sistem komputer, dan berbagai sumber penunjang fungsi lainnya. Setelah itu, auditor memperkirakan kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan auditi yang nantinya akan dirumuskan dalam bentuk tujuan audit sementara. Review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang telah terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Di samping itu, auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan produksi dan operasi. Audit lanjutan. Pada tahap audit lanjutan, auditor melakukan audit yang lebih dalam dan mengembangkan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan atau dokumen yang terkait dengan produksi dan operasi. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap hasil audit tersebut. Laporan audit disajikan dengan format sebagai berikut. 1. Informasi latar belakang. 2. Kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit. 3. Rumusan rekomendasi. Dan yang keempat, ruang lingkup audit. Selanjutnya, tindak lanjut. Rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan yang masih terjadi pada perusahaan. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ruang lingkup audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana produksi dan operasi. Yang kedua, produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Dan yang ketiga, pengendalian produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Penyusunan rencana induk harus didasarkan pada ketersediaan kapasitas dan rencana penggunaannya, peluang dan ancaman yang dihadapi, dan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Suatu rencana induk memuat tentang yang pertama, jadwal induk produksi, yang kedua, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, yang ketiga, tingkat persediaan, dan yang keempat, perencanaan keseimbangan lintas produksi. Jadwal induk produksi membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat, sesuai dengan rencana produksi. Rencana ini mencakup input yang akan diproses seperti permintaan konsumen, kemampuan teknis, ketersediaan SDM, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan berbagai pertimbangan lainnya. Jadwal produksi yang akurat meminimalkan biaya persediaan dan penyetelan mesin, karena jadwal ini telah menghubungkan antara kebutuhan konsumen dengan jadwal pengiriman, penerimaan bahan baku, dan pengelolaan kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Di samping itu, jadwal produksi yang akurat juga dapat meminimalkan kerja lembur, waktu sumber daya yang menganggur, dan penentuan tingkat persediaan yang optimal. Penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Pertimbangan kebutuhan kapasitas berpengaruh secara mendasar terhadap jadwal produksi utama. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat berkaitan dengan besaran kapasitas yang harus dimiliki serta harus memiliki dasar dan metode yang tepat dalam meramalkan kebutuhan kapasitasnya di masa depan. Jika berdasarkan bencana, penjualan ternyata produksi lebih kecil daripada kemampuan kapasitas yang dimiliki, maka memungkinkan perusahaan untuk menerima pesanan produksi dengan harga di bawah tingkat laba normal untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas. Tingkat persediaan. Secara umum, persediaan pada industri manufaktur terdiri atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan perlengkapan. Keputusan tentang persediaan bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan keputusan-keputusan lain seperti arus kas atau cash flow, jadwal produksi, dan distribusi termasuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai pelanggan. Proses produksi yang berjalan dengan tepat dapat meminimalkan berbagai pemborosan, karena pemeliharaan fasilitas produksi dilakukan dengan jadwal yang ketat dan bahan yang diolah sesuai dengan spesifikasi mesin dan standar kualitas produksi yang telah ditetapkan. Perencanaan keseimbangan lintas produksi. Keseimbangan lintas produksi atau disebut juga keseimbangan lini produksi bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja.
Metode ini mengelompokkan penugasan dalam mencapai keseimbangan lintas produksi yang optimal dengan prosedur sebagai berikut. 1. Menetapkan tugas yang dapat dipilih sebagai tugas awal. 2. Menetapkan tugas yang cocok dengan waktu yang tersedia. 3. Menetapkan penugasan pada suatu stasiun kerja sampai maksimal. 4. Melanjutkan ke stasiun kerja berikutnya dengan mengulangi prosedur di atas sampai semua penugasan selesai. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Faktor terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada sama tingkatan dalam perusahaan. Lean production adalah suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya. Mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Kebijakan dan praktik lean production antara lain, penghapusan persediaan, tingkat cacat 0 atau zero defect, meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, kemitraan dengan pemasok, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, pengembangan angkatan kerja, dan menciptakan tantangan dalam bekerja. Yang pertama, penghapusan persediaan. Metode ini menurunkan waktu pemrosesan dan biaya dalam meningkatkan efisiensi proses operasinya. Yang kedua, zero defect. Metode produksi ini membangun suatu sistem produksi dan operasi yang dapat membantu karyawan memproduksi unit yang sempurna untuk setiap kalinya. Yang ketiga, meminimalkan kebutuhan tempat atau areal. Upaya meminimalkan jarak tempuh unit produk dapat mengurangi kebutuhan tempat atau areal dalam proses produksi. Yang keempat, kemitraan dengan pemasok. Dengan membangun hubungan yang erat atau kemitraan dengan pemasok dan menjelaskan rencana dan standar kebutuhan bahan kepadanya, pemasok menjadi memahami dengan baik kebutuhan perusahaan terhadap pasokan bahan baku. 5. Meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Metode ini digunakan untuk perbaikan secara terus-menerus dan untuk meminimalkan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna bagi pelanggan maupun bagi perusahaan. Yang keenam, pengembangan angkatan kerja. Secara terus-menerus memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, partisipasi, komitmen karyawan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok kerja. Yang ketujuh, menciptakan tantangan dalam bekerja. Ion Production mengidentifikasi 7 sumber pemborosan yang mengakibatkan operasi perusahaan tidak efisien. Yang pertama, produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Yang kedua, waktu tunggu. Yang ketiga, penanganan material yang sering. Yang keempat, persediaan bahan baku. Yang kelima, pergerakan peralatan dan operator yang tidak menambah nilai. Yang keenam, proses produksi yang tidak penting. Yang ketujuh, pengolahan kembali produk cacat. Selanjutnya, yang kedelapan, mengenai pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian ini menyangkut pengamatan hubungan antara proses yang berjalan dengan standar operasi yang telah ditetapkan. Tujuan pengamatan adalah untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Yang kesembilan, memaksimalkan tingkat pelayanan. Beberapa elemen yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kualitas produk, ketersediaan produk, harga yang kompetitif, penyediaan untuk stok, pengaman, dan penyerahan yang tepat waktu. 10. Meminimalkan investasi pada persediaan. Pengendalian harus mampu memandu seluruh aktivitas manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. 11. Efisiensi produk dan operasi. Efisiensi produk dan operasi harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Pengendalian harus maksimal mungkin menekan pemborosan yang terjadi. Pengendalian operasi dan produksi meliputi yang pertama pengendalian bahan baku, yang kedua pengendalian peralatan dan fasilitas produk, yang ketiga pengendalian transformasi, yang keempat pengendalian kualitas, yang kelima adalah pengendalian barang jadi. 12. Pengendalian bahan baku.
Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Ke-13, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Selanjutnya, pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang tim pengendali kualitas sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat dengan pengorbanan yang minimum. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Untuk memastikan bahwa produksi yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasinya, berbagai pengujian dalam proses produksi dilakukan. Proses harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Prosedur ini mencakup tentang teknik penentuan sampel, memonitor output, dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan kepada pelanggan. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun kegagalan eksternal. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab pada kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen ikut berperan dalam proses tersebut, baik langsung dan tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memasukkan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, aktivitas pencegahan atau prevention activity merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. 2. Aktivitas penilaian atau appraisal activity merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Yang ketiga, aktivitas kegagalan internal atau internal failure merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Yang keempat, aktivitas kegagalan eksternal atau external failure merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi adalah pengendalian yang dilakukan terhadap pengolahan barang setelah selesai produksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan prasyarat pelanggan pada saat diserahkan, pelanggan ini melakukan
melalui tahapan yang pertama, verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Kedua, inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Sedangkan inspeksi, pengujian, dan distribusi menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau materi kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.